Siapa kalian? Rampok! Sialan, ketahuan. Tolong! Sepasang suami istri ekspatriat Jepang mati ditumpas. Apaan ini? Warga kampung Rawalele Jombang menjadi beringas. Adrenalin berpacu deras. Penangkapan kedua pelaku berlangsung dramatis. Akankah polisi mampu mengungkap kasus pembunuhan sadis? Maka bersiaplah saksikan Rajapati dalam episode Pecatan Tukang Kebun Bantai Majikan Jepun. Yang lain mundur semua. All weapons are holstered and stamped in. Line is clear. Udah siang begini, mana anak-anak? Kekecewaan Mizuehara terhadap Asep si tukang kebun sudah berjibun. Sebab si pemuda 21 tahun kerap melalaikan tugas menata kebun. Padahal berulang kali sudah diberi ampun, Asep tetap saja berulah secara beruntun. Aduh, Kus nggak tahu Bu. Asap udah 2 hari ini nggak ada kabar. Gimana sih tuh orang? Ya udah, kamu bantuin ibu ya rapi-rapi. Ayo cepet. Kerja nggak benar. Duduk perkaranya, Mizue mulai menyadari sebuah pola. Manakala Asep sering bolos kerja dengan memanfaatkan kesibukannya. Sementara selama itu pula, Asep pintar berkilah memutar kata-kata. Asep, kamu tuh baru datang. Kamu kemana sih? Saya sakit, Bu. Kamu itu ya kerja yang bener, alasannya sakit seminggu cuma 2 kali kerja. Gimana sih? Gaji mau gede, kerjaan kamu nggak bener. Tapi beneran, Bu. Saya sakit. Kamu nggak usah sumpah-sumpah sama saya ya. Pokoknya kamu tuh nggak usah kerja lagi di sini. Ngerti kamu? Tapi, Bu. Nggak usah tapi-tapi. Bu. Saya panggil polisi ya kamu ya. Kus, tolong bawa dia keluar. Ya, Bu. Udah, Sep. Bu! Bu, sumpah, Bu, saya sakit. Cecep Abdullah alias Asep menolak minggat lantaran tak terima dipecat. Ia tersinggung berat, hatinya dipenuhi kata-kata hujat. Si majikan wanita warga negara Jepang itu telah membuatnya mati kutu. Sebab bila ia cari pekerjaan baru, jalannya buntu. Kurang ajar. Dasar orang Jepang. Awas kau. Tunggu pembalasanku. Aku akan merampok seisi rumah kau. Balasan yang setimpal. Sederet kata-kata bernada ancaman menjadi reaksi balasan Asep atas pemecatan. Kata-kata yang menjadi ikatan, harga untuk menebus kekecewaan. Menanggung malu dipecat majikan, Asep kembali ke kampung halaman. Pikirannya buram, dibekap dendam. Woi, ngapain? Aduh, ngagetin aja. Kirain polisi tadi. Alah lu. Takut lu sama polisi. Enggak gitu juga kali. Kenapa? Gua ada masalah. Masalah apaan? Gua habis dipecat sama orang Jepang itu. Dipecat. Kasih pesangon nggak? Mana ada pesangon? Aku pulang tangan kosong. Malam ini, aku mau rampok rumahnya. Aku udah hafal setiap jengkal dari rumahnya. Rampok. Kamu serius, Sep? Terus pembagiannya gimana? Aku tertarik nih. Lumayan buat beli motor. Bukan mau beli motor. Pembagian 50-50. Gimana? Kamu sepakat? Sepakat dong, aku tertarik nih.
Tugas kamu, kawal aku. Siapapun yang menghalangin, sikat. Oke, siapa takut? Oke, siap. Oke, kalau gitu malam ini kita kesana. Oke? Oke, siap. Aku tunggu kamu malam ini juga. Gitu dong, tos dulu. Oke, mantap juga tuh. Bapak serius nontonnya, rame ya Pak? Bagus nih Bapak nontonnya. Kamis malam 17 Juni 2010. Suasana malam cukup teduh. Sehingga pasangan suami istri Yasuo dan Mizue Hara tak menangkap firasat buruk berlabuh. Pasca insiden memecat Asep hari Rabu lalu, sama sekali tidak membuat kedua warga negara Jepang itu terganggu. Namun tanpa mereka tahu, Asep sedang dalam perjalanan membawa dendam menggebu. Gus. Iya, Bu. Gus, kamu tolong periksa pintu ya. Jangan lupa kunci semuanya ya. Baik, Bu. Ibu mau tidur duluan sama Bapak ya. Baik, Bu. Iya, Pak. Manakala kedua majikan tak lagi terjaga, Hadi Kuswoyo alias Engkus si pembantu rumah tangga ikut pula terlena. Saat itulah Asep dan Irwan tiba. Sep, nanti kalau ketahuan gimana? Kamu bawa senjata nggak? Gak ada senjata, udah tenang. Nanti kita ambil pisau di dapur. Pokoknya kalau kepergok, langsung habisin. Ngerti kamu? Oke, Sep, ayo kita masuk. Nih, kamu pegang. Asap lu! Itu kamu, Sep! Ngapain kamu? Diam kamu! Diam kamu! Jangan ngelawan kamu, saya bunuh kamu nanti. Iya, iya. Masuk kamu kamar. Iya. Masuk cepat. Jangan. Iya, iya. Buruan. Jangan. Ampun, ampun. Ya udah masuk sana. Ayo, buruan kamu masuk. Buruan Iya, iya. masuk. Ayo. Iya. Masuk. Iya. Cepat. Iya, Masuk kamu. Ampun, ampun, ampun. Awas kamu. Sampai kamu macam-macam. Siapa kalian? Rampok! Rampok! Tolong! Sialan. Tahuan. Tengok, tengok. Yasuo Hara 69 tahun, istrinya Mizue Hara 67 tahun. Dengan tenaga sepuh, tak ada perlawanan berarti saat mereka dibunuh.
Waduh, bisa mati konyol kita. Gimana nih, Sep? Lebih baik kita tinggalin mayat ini. Warga menghambur datang diundang teriakan minta tolong engkus. Dua yang diteriaki sebagai perampok coba mereka ringkus. Namun masa kalah gesit, kedua perampok langsung lari terbirit-birit. Bang, coba. Mana bang? Ke depan bang. Ayo bang, jalan bang. Keduanya berpisah, lari kedua arah yang berbeda. Beruntung bertemu tukang ojek, Iwan lolos dari kejaran massa. Sedangkan Asep lari ke sebuah sekolah sekitar 500 meter dari rumah bekas majikannya. Di kamar mandi sekolah, ia sembunyi sekenanya. Warga mengepung, nyali Asep sontak buntung. Di benaknya terbayang maut, segera menjemput. Asep! Keluar, Asep! Lebih baik lu tinggal aja, Asep! Atau kami bawa pintunya. Baik, kamu! Putar mati gue ya! Berkat informasi warga, aparat Polsek Ciputat datang segera. Cukup makan waktu buat polisi membujuk Asep mau menyerahkan diri. Keluar, Bos! Cepat lu keluar! Asep, keluar kamu. Kami polisi. Lebih baik kamu dikawal kami atau kamu digebukin massa. Ayo keluar. Keluar lu. Ayo keluar. Ayo, cepat dulu ya! Cepat lu keluar, lu! Mati ya! Mana buktinya? Kalau saya keluar, saya bakal mati keluar! Keluar, lu! Lebih baik saya bunuh diri di sini! Cepat kau keluar! Keluar! Baik, putar mati gue ya! Tenang, tunggu. Saya keluar, saya! Buruan! Pak, sebaiknya kita duduk aja. Duduk aja, Pak. Yang lain mundur semua. Duduk. Identitas korban ialah pasangan ekspatriat asal Jepang Yasuo dan Mizue Hara. Ditemukan terkapar, sudah tidak lagi bernyawa. Warga menuturkan keduanya sudah 7 tahun menetap di Kampung Rawalele, Kelurahan Jombang Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Jaraknya sekitar 2 km dari Jakarta Japanese School, tempat Yasuo pernah menjadi direktur di sana. Sekarang kita sedang mengolah TKP ya, kejadian ini. Tentunya kita berharap pelaku segera tertangkap. Tapi dari keterangan beberapa saksi, alat bukti yang kita dapatkan, tadi kita sudah melakukan pengejaran terhadap pelakunya. Satu orang pelaku atas dengan inisial A sudah kita amankan. Sekarang kita mengembangkan daripada pelaku yang lainnya. Terus di dalam ini tidak ditemukan barang bukti satupun, Dan? Sudah barang bukti, diantaranya pisau, itu sudah kita temukan, juga jaket, juga celana sudah kita temukan ya. Korban ini adalah suami istri ya, warga negara Jepang yang pensiunan guru Jakarta Japanese School. Kalau di tubuh suaminya itu luka-luka itu ada di bagian perut dan dada ya. Sedangkan untuk di istrinya itu ada di dada, kemudian juga di bagian lehernya. Sementara Asep ditahan, Irwan masih bebas berkeliaran. Kemudian polisi memboyong serta Asep untuk melacak keberadaan Irwan. Kamu yakin si Irwan ada di gubuk itu? Jangan bohong kamu. Kalau perlu kita lacak sampai pagi. Iya Pak, benar Pak. Dia memang sering tidur di gubuk itu Pak. Saya nggak bohong. Benar kamu? Nggak bohong? Benar Pak. Yaudah. Kalau gitu, kamu tunggu di sini. Ingat, jangan kabur kamu. Baik Pak. Kalau kamu berani kabur, tak tembak kamu. Ngerti? Ngerti Pak. Yuk.
Penangkapan Irwan berlangsung tanpa perlawanan. Irwan langsung menyerah sukarela ditahan. 2 serangkai pun selanjutnya ditetapkan penyidik sebagai tersangka atas perampokan disertai pembunuhan pasangan suami istri Yasuo dan Mizue Hara. Perkembangan dari kasus pembunuhan pasangan pensiunan ekspatriat Jepang menjadi sorotan berita utama media Jepang. Dalam kurun waktu 24 jam, pengungkapan kasus akhirnya bisa dituntaskan. Masih mulus, Bang. Polres Jakarta Selatan memaparkan hasil penyelidikan. Kedua tersangka, Cecep Abdullah alias Asep dan Irwan Iriawan alias Irwan, resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Dengan alat bukti di tangan, penyidik pun menerapkan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun kurungan. Motif yang terungkap dalam penyelidikan, pelaku Asep mengaku sakit hati serta dendam karena dipecat sang majikan. Yang nusuk suami istri siapa? Tar. Si Asep doang. Lu ngapain tugasnya? Tugasnya ngapain, Wan? Ngapain? Suara yang Apa? Nakutin. Nakutin gimana? Saya di belakangnya. Lu ngapain mau ikut diajak sama si Asep? Ngerampok ngapain mau lo ngebunuh diajakin? Enggak ngebunuh dia. Enggak, bilangnya dia mau ngerampok bilangnya. Terus kenapa lu mau ikut? Terpaksa. Lu dijanjiin apa? Lu dijanjiin apaan? Lu dijanjiin apa? Saya janjiin ngambil duit. Ambil duit. Berapa lu dijanjiinnya? Berapa duit? Dikasih berapa? Ya, banyak. Berapa dikasihnya? Iya banyaknya berapa? Belum tahu tuh Bang banyak. Mau buat apaan? Buat apa? Buat beli motor lo ya? Iya kali itu. Buat beli motor? Lu yang ngebunuh dua-duanya ya? Iya. Kenapa lu bunuh terpaksa, kenapa? Barusan datang itu saya nodongin itu apa? Sama nyonya pas saya todongin terus dia jangan bergerak kata saya gitu. Sesudah di situ kayaknya takutnya kamu maunya apa duit ya. Kata saya maunya duit. Emang berapa maunya? Ya yang penting besar aja. Pas di situ Tuan datang dari depan. Tuan dia mukul 2 kali. Saya langsung jatuh. Pas jatuh. Dipukul di mana? Iya dipukul sama kepala. Nah posisi kepala. Kencengan. Pas dia kepala mau apa? Mukul saya 2 kali. Setelah dia nggak mukul lagi, ya saya terpaksa di karena apa? Berangkat dari mana? Si bapak melawan sama saya terpaksa saya nusuk. Dijemput apa gimana? Tapi nusuknya banyak ya? Ya, Jadi ada Penyidikan, penuntutan. Asep dan Irwan disidang di pengadilan kemudian. Kisahnya bergulir hingga majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Asep Abdullah 17 tahun masa kurungan serta 16 tahun penjara bagi terdakwa Irwan Iriawan. Lebih ringan 1 tahun dari yang dituntutkan jaksa sebelumnya. Sungguh mengharukan sisi lain dari peristiwanya. Kepergian sosok pasangan suami istri Yasuo dan Mizue Hara meninggalkan duka lara. Selain ketiga anaknya, Yuichiro, Chisato, dan Mizuo Hara, lebih dari 500 mahasiswa penerima beasiswa juga meratapi kematiannya. Kontribusinya serta kecintaannya pada Indonesia terbilang luar biasa. Semasa hidupnya, Yasuo pernah menjabat Direktur Urusan Kebudayaan di Sekolah Internasional Jepang, Jakarta Japanese School. Serta istrinya Mizue menemukan panggilannya dalam program beasiswa pendidikan bagi ratusan mahasiswa UI dan IPB Bogor. Ironisnya, Yasuo dan Mizue bermaksud merayakan 25 tahun hidup di Indonesia pada 26 Januari 2011. Rencana yang kemudian punah tak berbekas.
Enggak, dia berangkat dari sama-sama dari Bogor ya. Pada ini, kemudian dengan pembunuhan, Pak. Tapi kok dirilis nanti 40? Karena kemarin kita belum Sudah jangan kalau. Ini yang sedihkan kakaknya supaya diajak kerja. Hendra tuh yang atur. Mau beli motor kan gimana? Punya duit. Emang Ambil duit. Berapa lu janji ini? Berapa duit?